وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. فقال الله تعالى أيضا في آيات أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPC P3 Kota Padang, Sekretaris dan Bendahara yang hadir pada kesempatan ini, terusnya Bapak dan Ibu pengurus harian dan juga pengurus DPAC kecamatan yang hadir pada kesempatan ini, umumnya keluarga besar P3 Kota Padang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini, dengan izin Allah kita bisa hadir bersama-sama dalam memperlihatkan rasa kebersamaan kita, bahwa di antara kita saling membutuhkan dan kita saling memberikan sesuatu dalam rangka membangun kebersamaan, khususnya P3 Kota Padang ke depannya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita sama-sama bersolawat: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, halal bihalal yang kita lakukan sesungguhnya adalah upaya untuk menyempurnakan ikhtiar dan amal ibadah yang kita lakukan selama kita di bulan suci Ramadan, di mana di bulan suci Ramadan Bapak Ibu kita telah membangun hubungan yang begitu hebat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah-ibadah yang berkualitas, lewat ibadah yang begitu banyak siang dan malam, baik ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Maka pasca Ramadan memasuki 1 Syawal, kita bergembira dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat dalam rangka pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin. Ini sebuah ungkapan, sebuah ucapan yang kita kumandangkan pasca Ramadan sebagai bukti insya Allah bahwa kita adalah orang-orang yang sukses dengan prestasi ibadah selama Ramadan. Lalu di ujung ucapan itu kita selalu menyelipkan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Artinya apa Bapak dan Ibu?
bahwa hubungan dengan Allah tidak akan sempurna ketika hubungan dengan manusia tidak kita jalin dengan sebaik-baiknya. Inilah sebuah kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 112, di mana Allah menegaskan kepada kita, duribat alaihimul dhillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali apabila kita menjalin hablum minallah dan hablum minan nas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan terlaksananya halal bihalal silaturahim yang intinya bagaimana kita saling memaafkan satu dengan yang lain akan semakin sempurna dan mulialah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tentu kita perlu melihat apakah memang benar orang yang telah kita orang yang telah membangun hablum minallah dan hablum minan nas, dan kita termasuk orang yang mulia. Lalu apa ukuran yang bisa kita pakai? Apa ukuran yang bisa kita jadikan untuk menentukan yaudah kita orang yang mulia atau enggaknya? Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu barek sesuatu, ada enggak alat untuk mengukurnya Ibu dan Bapak? Ada timbangan. Kalau kita menentukan jarak, alat yang bisa kita pakai mungkin dari yang singkatnya, mungkin mili, sentimeter, bahkan mungkin kilo, bahkan jarak yang begitu jauh, mil dan segala macam. Ada alat yang bisa kita pakai. Kalau menentukan suhu, alat ada bisa kita pakai. Apakah suhunya itu panas atau dingin atau di bawah 0 derajat dan segala macam, ada alat yang bisa dipakai. Kini Bapak Ibu, kita ingin menentukan apakah benar hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sama manusia itu betul-betul telah sangat-sangat membaik. Apa ukuran yang bisa kita pakai? Ada alatnya Bu? Ada alatnya bisa kita pakai? Maka dari itu ini yang sedikit barangkali Bapak Ibu ingin kita sampaikan. Walaupun mungkin bukan ini saja alat untuk mengukurnya, tapi setidaknya kita pakai alat ini sebagai cara bagi kita untuk menentukan. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Ada 5 yang harus kita miliki, kita rasakan, dan itu bisa dilihat oleh orang. Yang pertama, orang yang berhasil hubungannya dengan Allah sangat-sangat baik, dia menjadi orang yang taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah, sebuah upaya yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa btaqu ilaihil wasilah, tempuhlah jalan, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang taqarrub, insya Allah dia akan menjadi orang yang qarib dengan Allah. Kalau dia sudah qarib, insya Allah dia menjadi muqarrabin. Kalau sudah muqarrabin, dia akrab. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada hamba kami daripada dekatnya urat leher mereka sendiri. Ini yang pertama, taqarrub ilallah. Yang kedua Bapak dan Ibu, tatma'innul qulub, akan semakin terasa kedamaian, ketentraman dalam jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita kadang-kadang sering gelisah disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tapi Allah memberikan jaminan ketika hubungan dengan Allah lancar, ketika zikir kepada Allah selalu kita sampaikan,
maka insya Allah batin dan jiwa kita akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan tenang, jiwa mereka akan tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang, jiwa akan tentram. Kemudian yang ketiga, orang yang baik hubungannya dengan Allah itu dia akan menjadi dalam sikapnya orang yang tawadu. Tawadu, rendah hati, jauh dari kesombongan, jauh dari keangkuhan, egois dan segala macam. Sesungguhnya sifat itu, sifat sombong itu akan menjauhkan kita dari orang lain dan menjauhkan kita dari kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditawadu. Dikasihani bapak dan ibu, anak kawat sombongan dari diri awak. Sadonya awak kok penuh dengan kekurangan. Buktinya ibu dan bapak, ketika kita duduk di antara dua sujud dalam sholat, anak ucapkan, itu kan semua kelemahan awak yang awak ikrarkan di hadapan Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu semuanya kelemahan kita. Bagaimana kita mau sombong? Kita saja di hadapan Allah sudah mengakui. Kasarnya ciri dalam pergaulan awak, contoh dalam ungkapan keseharian dalam kelakar awak kok manusianya wacanya dari hati sampai ke bawah, sadonyo sampai basarang di sini. Kapalo, mato, talingo, sadonya ada ciri muncul, yang baciri kuku, baciri sado. Di kasarnya mana bapak dari itu adalah kamu ciri berjalan yang dia pakaian indah-indah. Tak pantas rasanya kita sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sombong itu hanyalah Allah Al-Mutakabbir. Yang ketiga, tawadu. Yang keempat bapak dan ibu adalah tawakal ala Allah. Orang yang baik hubungan dengan Allah itu bertawakal kepada Allah. Inilah dalam ayat yang kita baca dan dibaca oleh Buya tadi, surat Al-Imran ayat 159. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu sudah berazam, sudah berbuat semaksimal mungkin, serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang berserah diri. Dan biasa kata padi tabala dalam perahu, namun padi juo. Dan biasa kata hati karena Allah dan balaku kok dan kata jadi kita jadi juo. Kok nyampang terjadi dengan elo, alhamdulillah kita syukuri. Kok alu terjadi dengan elo, maka disitulah kita harus bersabar. Sebab kalau ingin kita bapak dan ibu sadonya kedapat kesenangan datang nikmat ibu, ujuan dicinta ulang ibu, semua digali ayah datang, pinta mulia kanda balaku, harapan jadi kenyataan. Kadang-kadang tak selamat, bisa saja ujuan dicinta ulang ujuan nanti boleh. Jadi bapak ibu, inilah sering harus berserah diri kepada Allah. Terserahkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang kelima adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita, mencegah diri kita dari segala perbuatan keji dan munkar. Inilah bentuk keberhasilan kita dengan Allah. Maka salah satu indikator sholat yang sukses itu adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi Pak Ibu, 5T ini cukup menjadi ukuran, cukup menjadi alat bagi kita mengukur hubungan kita baik dengan Allah. Lalu Pak Ibu, sekarang kita lihat dengan manusia. Dengan manusia, yang pertama, cara kita mengukur hubungan kita yang harmonis dengan sama kita, yang pertama adalah tasawuf. Apa itu tasawuf? Tasawuf itu bersalaman.
Bapak Ibu, tandu orang membuang elo, yuringan tangan untuk menjawe, tangan saudaranya untuk bersalaman. Kalaulah saling bersalaman, insya Allah Bapak dan Ibu, ya tentu bagi kita jangan hanya tangan yang bersalaman, tapi kalau bisa hati juga bersalaman. Tapi minimal ini, mampir tangan kawan untuk bersalaman. Dan ketika bersalaman itu tatap wajah saudara kita. Dan salamnya salam artis. Salam artis jo jadi sini dari pentas. Tapi salam kita betul-betul erat. Yakinlah Rasulullah selama tangan itu belum dilepaskan, insya Allah dapat menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Ibu bapak, ini yang dimuliakan Allah. Di bersalaman, tandu orang elu membuahnya mereka senantiasa bersalaman. Tangan bersalaman, hati juga bersalaman. Kemudian yang kedua adalah ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf saling mengenal. Yang di dalamnya juga mungkin ada tafahum, saling memahami. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu, apalagi dalam sebuah Partai Persatuan Pembangunan. Kalau kita tidak saling mengenal, saling memahami, ini yang kadang-kadang ada orang yang tidak memahami, dia salah kaprah dalam menilai sesuatu. Bisa saja apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi mereka salah menyikapi, pada akhirnya apa? Penilaian mereka juga akan salah. Maka disinilah perlunya bagaimana kita tabayun, bagaimana di situ kita musyawarah, sehingga apa? Tidak salah menilai. Hari ini Bapak Ibu, mental di antara kita banyak mental penonton. Apa mental penonton? Yang hanya pandai menyoraki, yang hanya pandai menyalahkan, yang pandai hanya mereka menilai. Sementara mereka, apa yang mereka lakukan itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan apa yang menurut anggapan mereka. Karena Rasulullah saja pernah diprotes oleh sahabat. Apa keputusan Rasulullah diprotes oleh sahabat? Salah satu dari perjanjian Hudaybiyah, di mana kata Rasulullah, kalau ada tentara kita, tentara Islam, ditangkap oleh mereka orang kafir, biarkan saja. Lalu ketika tentara mereka orang kafir itu kita tangkap, lepaskan. Maka sahabat ketika itu protes, ini tidak adil. Maksud ketika menangkap mereka lalu lepaskan, tapi ketika mereka tertangkap, ketika saudara kita tertangkap, biarlah mereka kurung. Ketika itu protes. Lalu setelah dijelaskan oleh Rasulullah apa maksud dan tujuan beliau, baru paham. Apa maksud Rasulullah? Kenapa mereka tertangkap lalu dilepaskan? Supaya mereka tidak memberikan pengaruh negatif kepada umat Islam. Makanya dilepaskan. Ketika tentara kita tertangkap, biarkan mereka berada di sana, tidak perlu kita bebaskan. Tujuannya apa? Supaya memberikan pengaruh baik kepada orang-orang kafir. Bisa saja mereka menjadikan alat untuk menjadikan orang kafir itu sadar dan bisa masuk Islam. Jadi Pak Ibu, ini yang kadang-kadang sebagian kita yang mungkin menilai padahal mereka tidak tahu persoalan yang sesungguhnya. Jadi makanya kita harus paham dengan saudara kita, bukan identitasnya saja, tapi mungkin termasuk persoalan hati dari saudara-saudara kita. Jadi mengenal dan memahami. Kemudian yang ketiga adalah ta'afuf. Bagaimana kita saling memaafkan? Tadi telah disampaikan oleh Buya Gus Nasir tadi. Bagaimana pintu maaf yang kita bukakan itu, ini sesungguhnya membuka jalan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Karena pintu maaf itu akan mampu menghilangkan sakit hati, menghilangkan dendam, sehingga melebur semuanya itu menjadi bersaudara. Ruhama bainahum, kasih sayang terhadap sesama mereka.
Di maka halal bihalal sesungguhnya intinya adalah bagaimana kita menyadari bahwa yang bersalah itu bukan hanya orang lain, tapi yang bersalah itu mungkin lebih banyak datang daripada kita. Maka sering disampaikan, Tuhan, apa kata orang, lupakan dua hal, lalu ingat dua hal. Apa yang perlu kita lupakan? Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan salah orang lain kepada kita, supaya kita bisa beramal ikhlas dan supaya kita bisa menyadari dan bisa memberikan sesuatu maaf kepada orang lain. Kemudian apa yang perlu kita ingat dua? Ingat kebaikan orang lain kepada kita dan ingat salah kita kepada orang lain. Disitulah kita merasakan bahwa kita tidak sempurna sesungguhnya. Kita adalah orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kedhaifan dan kekurangan. Kemudian yang keempat adalah tarahum. Tumbuhkan kasih sayang di antara kita. Apalagi kita satu komunitas persatuan atau partai persatuan pembangunan, kasih sayang. Bangun jembatan hati, sasaki, sasanang, sahido, samalu. Ini yang harus kita bangun. Sehingga apa? Ketika saudara kita ada kesulitan, kita datang membantu. Disinilah kebersamaan. Awak tidak obahnya ibu dan bapak bagaikan masakan. Tadi mungkin kita masakan, maka tadi masakan lawan ombak. Ada dapat randang, contoh randang, pak mampu randang lama. Karena apa? Karena menyatu seluruh unsur yang ada di dalamnya. Dagingnya, itu ya santan kerambinya sampai menjadi randang dan tambah bumbu-bumbu yang lain. Semuanya menyatu berperan, makanya menjadi masakan yang enak. Tapi coba satu saja Bapak dan Ibu yang terabaikan. Katakanlah ada yang paling murah harganya, ada yang paling murah bisa 3.000 sakaruang, ada 3.000 sakaruang garam sakaruang ketek. Dimasak randang kok si gua jauhi warandang kokinya koki hebat, tapi garam nggak masuk. Kira-kira pasalero nggak makan apa itu? Pasalero nggak makan, enggak. Betapa garam harganya murah, tapi menentukan. Artinya apa? Jangan pernah kita abaikan sekecil apapun pengabdian bantuan dari saudara kita untuk mewujudkan kebersamaan dan kekuatan ini. Maka jangan pernah kita abaikan itu. Semuanya berperan dan semuanya saling mendukung. Inilah kebersamaan dan inilah rasa kasih sayang yang disebut dengan tarahum. Kemudian yang kelima, yang terakhir, tidak akan ada manfaat tarahum kasih sayang itu kalau tidak ada yang kelima. Apa itu yang kelima? Ta'awun, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Inilah peran kita bersama. Tidak akan mungkin ketua beserta unsuran kepengurusan DPC, ketua sekretaris dan bendahara sudah sukses kalau tidak ada seluruh kader yang mendukung untuk keberhasilan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, disinilah ta'awun, saling tolong menolong. Disinilah terbangun jembatan hati dan silaturahim. Ada kata bijak, kata orang, tidak akan mungkin kemenangan itu akan kita dapatkan tanpa persatuan, tanpa kekuatan. Tidak akan mungkin kemenangan itu tanpa kekuatan, dan tidak akan mungkin kekuatan akan muncul tanpa persatuan, dan tidak akan mungkin persatuan itu akan terwujud tanpa silaturahim atau silaturahmi, dan tidak akan mungkin silaturahmi itu akan tumbuh kalau individu tidak ada rasa ingin membantu dan menolong atau merasa tidak butuh kepada yang lain. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tinggal bagi kita bagaimana ke depannya kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita bangun ini dengan sebaik-baiknya.
Jadi Bapak Ibu, ketika hubungan kita dengan Allah 5T harus kita buktikan. Ketika hubungan dengan manusia 5T juga harus kita buktikan. Dengan Allah taqarrub ilallah, kemudian tatma'innul qulub, tawadu, tawakkal 'alallah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan manusia pertama tasawuf, ta'aruf atau tafahum, kemudian ta'afuf, dan yang keempat adalah tarahum, yang kelima adalah ta'awun. Kalau ini Bapak Ibu kita wujudkan dalam kebersamaan kita, insya Allah ke depan tentu apa yang kita harapkan akan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Lalu terakhir Bapak Ibu, untuk mempertahankan semuanya itu ayat yang kita baca tadi dan juga dibaca oleh Buya Mus tadi. 6 resep untuk menjaga bagaimana kebersamaan ini tetap langgeng dan semakin kuat ke depan. Yang pertama ada kata-kata rahmat, tumbuhkan kasih sayang di antara kita. Yang kedua, ciptakan suasana kelembutan dan kesantunan. Jangan ada yang kasar. Yang ketiga, saling memaafkan. Yang keempat, saling mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah terhadap mereka. Artinya apa? Kerjasama. Yang kelima adalah wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Dan yang keenam adalah semuanya itu kita pulangkan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kita terima apapun yang terjadi ketika kita sudah berbuat semaksimal mungkin. Kalau Allah yang menentukan, ini kata Allah yang terbaik, ya kita tidak akan bisa menghindar dari kenyataan dan takdir yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika kita sudah berbuat semaksimal mungkin, yakinlah, apalagi kita telah berbuat sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membimbing kita untuk mewujudkan harapan kita itu. Bapak Ibu, ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan dalam rangka halal bihalal pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menjaga, mewujudkan kebersamaan ini ya sampai kapanpun, dengan jalan bagaimana kita membangun hubungan dengan Allah sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan petunjuk, membimbing kita, merahmati, memberkahi dan meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.